Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Semoga teman semakin hari semakin yes. Dalam kesempatan ini kita sarankan tentang curhatan pendamping desa. Ini kita lansir dari halaman apdesa.com. Linknya kita cantumkan pada kolom komentar. Langsung saja teman, mari kita simak sama-sama. Sembari menunggu kontrak, pendamping desa dihimbau tetap di lokasi tugas. Tiap tahun pasti telat. Kabarnya multi-year selama 2 tahun. Tapi, ada yang bilang gak jadi. Katanya anak kandungnya kementerian. Tapi kok selalu saja tiap tahun tidak ada kejelasan, bagaimana nasib kedepannya. Benarkah kita akan diangkat jadi P3K? Layaknya pejuang-pejuang lain yang ingin membangun bangsa dan negara? Ataukah saya hanya bermimpi di siang bolong, yang berharap tanpa kepastian? Dulu, saya selalu dicaci, dimaki, bahkan kerap kali dihina di media sosial karena tidak mempunyai kompetensi yang memadai. Ketika datang ke desa, praduga mereka, saya selalu dianggap hanya ingin meminta tanda tangan untuk laporan akhir bulan. Sabar, sudah cukup saya menahan sabar. Saya upgrade pengetahuan saya, hingga saya berhasil menguasai apa yang selama ini dibutuhkan oleh mereka. Saya menguasai beberapa aturan. Saya memahami aplikasi Siskeudes, mulai dari perencanaan hingga ke pertanggungjawaban. Saya selalu memberikan masukan bagaimana menata pemerintahan desa yang baik. Semua itu saya lakukan. Meskipun 2 tahun terakhir, saya tidak pernah mendapatkan peningkatan kapasitas. Enak kakak kita. Honornya tinggi dan tidak selalu mendapatkan intervensi langsung pada saat musyawarah bersama masyarakat. Lah kita, udah ujung tombak, honornya tidak seberapa, belum lagi pas membuka aturan yang benar di tengah musyawarah. Malah dimusuhi oleh pemangku kepentingan. Saat ini, saya hanya butuh kepastian. Kenapa sih, kita masih harus absen online? Sedangkan, kontrak kita kan sudah habis di tanggal 31 Desember 2020 kemarin. Tanya kawan saya, yang sedari tadi mengungkapkan isi hatinya sembari menunggu motornya diperbaiki di bengkel, karena bannya pecah saat hendak ke lokasi tugas, yang kebetulan arahnya sama dengan lokasi dampingan saya. Sabar, Andri, biasa saya menyingkat nama Johandri. Coba kamu lihat orang-orang di luar sana. Banyak dari mereka yang kesulitan mencari pekerjaan. Apalagi, di tengah pagebluk, penyakit, corona seperti sekarang ini. Pendidikan mereka, boleh. Kepandaian mereka, boleh. Relasi mereka pun gak salah-salah. Tapi, mereka masih menganggur juga tuh. Lebih-lebih si Ali. Kawan kita satu sekolahan dulu, dan yang paling kita anggap paling sukses di antara kawan yang lain yang merantau di Jakarta. Saat ini ia cuma di rumah, lontang-lantung. Karena, perusahaan di mana ia bekerja dulu, banyak merumahkan karyawannya. Ia termasuk salah satunya. Masih mendingan kita tuh, tegas saya. Yang meskipun honor kita jarang sekali naik dan gak besar-besar amat serta tiap bulannya cuma habis buat bayar utang di bulan lalu. Tapi, seenggaknya, kita patut bersyukur, karena masih diberikan pekerjaan. Inilah yang dimaksud lumsum. Utang dulu, bayar belakangan, goda saya sambil tertawa. Oh ya, satu lagi, masalah kontrak pendamping desa yang katanya tidak jadi, multi-year, yang hingga sampai saat ini belum juga menunjukkan titik terang. Udah, kita gak usah dengerin apa kata orang. Intinya, kamu sudah denger belum? Tanya saya. Denger apa? Sahut Johandri. Sembari menunggu kontrak.
Pendamping desa dihimbau tetap di lokasi tugas, untuk mendampingi penyelesaian laporan penggunaan dana desa, tahun 2020 serta mengawal pelaksanaan penyusunan RKP Desa, dan APB Desa tahun 2021. Hal ini sangat jelas laundry, termuat dalam surat Dirjen PPMD nomor 514, PMD, 04.01/12/2020, tentang pelaksanaan pendampingan desa oleh tenaga pendamping profesional yang terbit tanggal 11 Desember lalu. Yang walaupun sebenarnya surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas, Biro PMD Provinsi, dan bukannya langsung kepada kita. Tapi, ada 3 poin penting yang perlu kita pahami sebelum surat perintah tugas atau SPT pendamping desa terbit. Yang pertama, terkait pelaksanaan pendampingan. Poin 3. Dalam rangka pelaksanaan pendampingan, dihimbau kepada seluruh TPP agar tetap berada di lokasi tugas, sambil menunggu proses kontrak pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan hasil evaluasi kinerja (EVKIN) pendamping desa. Kedua, menyampaikan surat ketersediaan di kontrak. Poin 4. TPP yang bersedia dikontrak kembali pada tahun 2021, diminta agar menyampaikan surat ketersediaan dikontrak kembali kepada Satker P3MD Pusat melalui alamat email hersekprovmed@gmail.com diubah melalui situs pendamping.kemendesa.go.id. Terakhir, dianggap mengundurkan diri. Poin 5. TPP yang tidak mengirimkan surat sebagaimana poin 4, maka dinyatakan tidak bersedia dikontrak kembali atau mengundurkan diri. Sudah paham kan Endri sekarang? Kalau belum paham, nanti saya share aturannya melalui WhatsApp. Udah bener kan ban kamu? Ayo kita berangkat, supaya kita gak kalah sama Bu Risma yang baru menjabat Menteri Sosial saja sudah meluncurkan bantuan langsung tunai se-Indonesia. Hoi, APB Desa sudah nyampe mana? Jangankan APB Desa Mas, RKP Desa saja masih berubah-ubah, teriak Johandri sambil mengegas motor bututnya. Sekian dulu teman. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.